Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Bejana. Pada kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan soal-soal di buku PR interaktif Intan Pariwara Matematika Wajib ya, ini kelas 11B semester 2. Yang akan kita bahas masih berkaitan dengan bab 1 yaitu diagram pencar. Kita sudah sampai di asesmen harian yaitu bagian B yang uraian nomor 1 sampai 5 yang berada di halaman 16. Langsung saja kita menuju ke soal nomor 1. Tentukan variabel bebas, variabel terikat, hubungan dan korelasi setiap pasangan variabel berikut ya. Masih ingat ya, variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Sedangkan variabel terikat itu tidak bisa bergerak tanpa dipengaruhi oleh variabel bebas. Penyelesaiannya, nah, dibikin kolom seperti ini ya, biar mudah. Ini kolom pertama pasangan variabel. Ini variabel bebas, ini variabel terikat, ini hubungan kedua variabel, ini korelasi kedua variabel ya. Untuk yang A yaitu antara pajak kendaraan dan tahun produksi kendaraan. Di sini variabel bebasnya yaitu tahun produksi kendaraan ya. Sedangkan variabel terikatnya yaitu pajak kendaraan. Korelasinya atau Hubungan kedua variabel makin lama tahun produksi kendaraan makin menurun pajak kendaraan ya. Seperti yang kita ketahui semua ya, jika kendaraan itu semakin tahunnya lama itu berarti nilai jualnya itu menurun ya. Begitu juga dengan nilai pajak kendaraannya. Sehingga korelasinya karena ini semakin lama semakin menurun, ini kan kontradiksi ya, berlawanan, sehingga korelasinya negatif. Untuk yang B yaitu antara tarif taksi dan jarak tempuhnya. Variabel bebasnya yaitu jarak tempuh, variabel terikatnya yaitu tarif taksi. Hubungan keduanya yaitu makin jauh jarak tempuh makin besar tarif taksi atau semakin mahal ya, ini berarti semakin jauh maka ongkosnya semakin mahal, sehingga korelasinya positif. Untuk yang C yaitu antara jarak yang ditempuh kendaraan dalam waktu 1 jam dan kecepatan kendaraan. Variabel bebasnya yaitu kecepatan kendaraan, variabel terikatnya jarak tempuh kendaraan dalam waktu 1 jam. Hubungan kedua variabelnya makin tinggi kecepatan kendaraan, makin jauh jarak yang ditempuh kendaraan dalam waktu 1 jam. Ya, ini kan berarti korelasinya positif ya. Untuk yang D yaitu banyak gula yang dilarutkan ke dalam segelas air dan konsentrasi kekentalan larutan gula. Variabel bebasnya banyak gula yang dilarutkan ke dalam segelas air. Variabel terikatnya konsentrasi atau kekentalan larutan gula. Hubungannya makin banyak gula yang dilarutkan ke dalam segelas air, makin tinggi konsentrasi kekentalan larutan. Hubungannya ya ini banyak, ini tinggi ya, sama-sama banyaknya sama tingginya berarti korelasinya positif. Untuk yang E yaitu banyak air yang ditambahkan ke dalam gelas berisi 1 sendok gula dan rasa manis. Variabel bebasnya yaitu banyak air yang ditambahkan ke dalam gelas berisi 1 sendok gula. Variabel terikatnya rasa manis. Hubungan kedua variabel makin banyak air yang ditambahkan ke dalam gelas berisi 1 sendok gula, makin berkurang rasa manisnya. Korelasinya adalah negatif. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya kita menuju ke soal nomor 2. Informasi berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Ya, berarti 2 dan 3 berdasarkan diagram ini ya. Sampel persentase lemak tubuh berdasarkan tebal lipatan bawah kulit pada 10 wanita disajikan dalam diagram berikut ya. Ini yang X ini tebal lipatan bawah kulit, yang garis Y ke atas ini persentase lemak tubuh dalam persen. Pertanyaannya, yang A, bagaimana tren data pada diagram? Yang B, bagaimana korelasi antara persentase lemak tubuh dan tebal lipatan bawah kulit? Penyelesaiannya, kita tarik garis dulu ya, ini grafiknya. Jika ditarik garis itu berarti seperti ini ya, mendekati garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Sehingga dari diagram terlihat penyebaran data mendekati garis lurus ya, karena berupa garis lurus tren datanya yaitu data linier. Untuk yang B,
Dari diagram terlihat arah garis naik dari kiri ke kanan sehingga data pada diagram memiliki korelasi positif ini ya. Berarti semakin naik nilai X-nya, Y-nya juga ikut naik atau bertambah. Untuk yang nomor 3, bagaimana pengaruh tebal lipatan bawah kulit terhadap persentase lemak tubuh? Penyelesaiannya, dari diagram terlihat makin meningkat nilai variabel X, ini ya variabel X-nya, makin meningkat nilai variabel Y dan sebaliknya ini juga ikut naik ya. Jika X naik, Y-nya juga ikut naik dan sebaliknya. Dengan demikian, makin tebal lipatan bawah kulit, maka makin besar persentase lemak tubuh. Jadi, pengaruh tebal lipatan bawah kulit terhadap persentase lemak adalah pertambahan tebal lipatan bawah kulit dapat meningkatkan persentase lemak tubuh. Selanjutnya untuk soal nomor 4, informasi berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. 10 anak mencoba mengelilingi area kompleks sebuah stadion dengan bersepeda. Mereka mencatat waktu yang diperlukan untuk mengelilingi area kompleks stadion 1 kali dengan hasil berikut. Ini ya, ini kecepatan sepeda meter per menit, ini waktunya dalam menit. 4A, gambarkan diagram pencar data di atas. Yang B, bagaimana tren data pada diagram. Penyelesaiannya kita gambarkan dulu ya. Ini yang X mendatar, ini kecepatan sepeda. Berarti ini variabel bebasnya, yang naik itu waktu, ini variabel terikatnya. Kita hubungkan ya. Jika 200, ini 10 begitu ya. 220 berarti di sini ini 9 dan seterusnya, tinggal menghubungkan titik-titik ini X antara X dan Y-nya. Setelah didapat titik-titik ini, kita tarik garis ya, ini tengah-tengahnya ini ya, berarti ini mendekati garis lurus ya. Sehingga dari diagram terlihat penyebaran data mendekati garis lurus sehingga tren data linier. Untuk soal nomor 5, yang A, bagaimana korelasi antara kecepatan sepeda dan waktu mengelilingi area kompleks stadion? Yang B, jelaskan pengaruh kecepatan sepeda terhadap waktu mengelilingi area kompleks stadion. Penyelesaiannya, dari diagram terlihat arah garis turun dari kiri ke kanan sehingga penyebaran data pada diagram memiliki korelasi negatif. Untuk yang B, dari diagram terlihat makin meningkat nilai variabel X, makin menurun nilai variabel Y. Dengan demikian, makin bertambah kecepatan sepeda, maka makin berkurang waktu mengelilingi area kompleks stadion. Jadi, pengaruh kecepatan sepeda terhadap waktu mengelilingi area kompleks stadion adalah pertambahan kecepatan sepeda dapat mengurangi waktu mengelilingi area kompleks stadion. Demikian pembahasan soal asesmen harian bagian uraian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.